الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan istimewa ini khatib mengajak kepada diri sendiri dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan takwa Allah, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Apalagi masih dalam nuansa kemerdekaan, maka sudah selayaknya prestasi kita, terutama ibadah pribadi dan sosial, bisa terus ditingkatkan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib akan membawa tema belajar dari kemerdekaan para nabi. Hakikat ciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan ini pula Ia mengutus para rasul untuk menyuruh pada umat manusia supaya menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan mereka dari ketuduhan kepada selain Allah, termasuk kepada kesemena-menaan, penjajahan, penindasan atau semacamnya. Misi para rasul tersebut tampak dalam surat An-Nahl ayat 36 sebagai berikut: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, yang artinya, sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Secara bahasa, taghut berakar kata dari tagha yang bermakna melampaui batas. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menafsirkan taghut sebagai penyembahan sesuatu selain Allah. Menurut para pakar tafsir Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab, taghut mengacu pada segala macam kebatilan, baik dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia durhaka, atau siapapun yang mengajak kepada kesesatan. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 itu, ia mengartikan taghut sebagai tiran yang merusak. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa taghut identik dengan tindakan yang luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Taghut adalah berhala-berhala yang tak hanya bisa berbentuk patung, tapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan hanya kepada Allah. Dalam sejarah, para rasul diutus juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat hafizakumullah wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati masyarakatnya berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung berhala dipertaruhkan. Begitulah yang dilakukan oleh kaumnya di masa itu. Dengan strategi yang matang, Nabi Ibrahim pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apa-apa. Memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Tugas Nabi Ibrahim makin berat. Jika kesesatan tersebut ditopang kekuasaan zalim Raja Namrud, ia mesti mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni membebaskan umat dari berhala sekaligus memerdekakan mereka dari tiran yang merusak Namrud. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim, termasuk ketika beliau dibakar oleh rezim sewenang-wenang tersebut di masa itu.
Perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ia tidak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan raja yang mengaku sebagai Allah itu sendiri. Fir'aun dengan segenap kesombongannya mengaku diri sebagai Tuhan dan berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Umat Nabi Musa pun berada dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani. Nabi Musa hadir untuk menaklukkan penindasan ini dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah secara merdeka. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah. Apa yang dialami Rasulullah SAW sesungguhnya juga tak jauh dari jejak para nabi pendahulunya. Seruan masuk Islam Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan kebejatan moral yang akut di tanah Arab, fanatisme suku-suku sehingga sering terjadi peperangan, penghinaan atas martabat kaum perempuan dan lain sebagainya. Risalah baginda dari Muhammad SAW hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan, yang menuju jalan cahaya terang benderang, minaz zulumati ila nur. Melalui ajaran tauhid, Nabi Muhammad SAW menghapus semua klaim paling mulia dan berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW membawa kepada arah masyarakat yang sejahtera dan mengingatkan bahawa kemuliaan diukur dengan tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan dengan perbedaan suku, setara ekonomi, jenis kelamin atau identitas sosial lainnya. Dengan fakta ini, tak berlebihan jika kita menyebut perjuangan Rasulullah Muhammad SAW sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa, sebuah ikhtiar sungguh-sungguh membebaskan masyarakat dari kemerosotan moral dan sistem masyarakat yang menindas saat itu. Revolusi yang dilakukan Nabi mencakup aspek spiritual dan material sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah bukan hanya mengajak manusia untuk tunduk dan menghamba kepada Allah, tapi juga melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid ini, yakni bersikap kepada seluruh makhluk Allah, termasuk manusia, dengan penuh kasih dan sayang. Sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kenyataan sejarah hidup di dunia ini. Setiap penindasan, penjajahan dan penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk melakukan perubahan. Para nabi terdahulu meneladankan itu semua bukan saja dengan pengorbanan harta, tenaga dan pikiran, tetapi bahkan resiko hilangnya nyawa. Nabi Ibrahim mengalami dilempar ke dalam api yang sedang berkobar. Nabi Musa menjadi buronan Fir'aun. Nabi Muhammad SAW yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh dedekotnya. Ini pula yang dilakukan para ulama, tokoh pahlawan kita, yang segenap elemen bangsa lainnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah rela mereka korbankan untuk membebaskan umat dari penindasan yang memang menjadi musuh setiap agama, termasuk agama Islam. Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari terciptanya kondisi aman, sedangkan keamanan adalah prasyarat bagi setiap insan untuk tenang dan khusyuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tidak lain adalah menjalankan fungsi pokok diciptakannya manusia, yakni menghamba secara total kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti seluruh sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, para tabi'in dan ulama-ulama kita yang telah mengamalkannya. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dijalankannya fungsi kehambaan ini juga menjadi tujuan dari risalah tiap-tiap rasul, sebagaimana disebut dalam surat An-Nahl ayat 36 di atas tadi. Kedua, membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai keutamaan, yaitu nilai ketuhanan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat rahmatan lil alamin,
kasih sayang kepada manusia, binatang dan alam serta lingkungan dengan menghindari sikap semena-mena, serakah dan zalim. Akhirnya kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan bagi diri sendiri meski dengan merugikan orang lain, akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hadirin yang mulia, Jumat singkat ini semoga ada manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu li hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.